Sultan Syahrir mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya dapat berita mengabarkan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengarnya dari luar negeri, kuatnya jadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Namun, apa arti kekosongan kekuasaan itu? Biar saya perjelas, karena Jepang telah menyerah pada sekutu dan sekutu belum menguasai Indonesia, maka terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan hal itu karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, marilah kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Ayo. Rapat pun diakhiri, dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud untuk memberitahu Soekarno atas keinginan para kaum muda ini. Begini Bu, apa Bung Karno ada di jalan? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, emangnya ada keperluan apa ya? Kami ada benar yang ingin dibicarakan. Kalau begitu silahkan masuk. Sebentar saya panggilkan Kang Mas. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Tidak apa ini? Ini kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan menjadikan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benar, Pak? Ya, itu benar. Dan maksud kami datang ke sini adalah meminta agar segera diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah sekutu dan kita PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat bila semesta cukup untuk memproklamasikan kemerdekaan? Jepang masih menyerang kita. Itu saat ini Jepang berkaitan dengan untuk apa ini yang harus kemudian Nanti saja setelah kita menjalankan anggota PPKI. Saya tidak berharap ada menyelenggarakan rapat anggota PPKI lagi, karena saya takut Jepang akan mengetahui semua rencana kita dan berdasarkan hitungan kita. Tapi PPKI merupakan organisasi yang salah satu cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Ada apa ini? kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini adalah saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang kembali ke Indonesia dan menggagalkan rencana kita untuk merdeka. Ya sudah, kami akan bicarakan hal ini. Kalian datang kembali besok. Nah, baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf mengganggu waktunya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan sistem PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia?
Ya, saya juga berpikir seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Atas apa yang kita lakukan, sedangkan kaum muslim tidak bisa. Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Jadi kita akan seperti keinginan mereka atau tidak? Tidak, baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Mohatta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kira-kira kita mau kemana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari Kang Mas ya? Oh iya, kebetulan sekali. Silahkan masuk. Ada apa ya? Mengapa tengah malam begini kalian belum saja kemari? Mohon maaf sebelumnya, kami mengganggu waktu istirahat Anda. Kami diutus membawa Anda pergi keluar kota. Nawang. Maaf Tuan, ini bukan saatnya untuk berbicara. Baik, Pak. Ya, saya berkomentar itu. Ada apa Kang Mas? Bapak pamit dulu. Mau pergi keluar kota. Bolehkah saya ikut? Saat ini saya merasa ada yang tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah. Apakah kita bisa pergi sekarang? Ayo, mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Mohatta terus didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Kapan lagi untuk kita merdeka? Hei, kalian bisa apa-apaan? Tidak bisakah kalian menunjukkan secara baik? Benar, Bu. Kita hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Misalkan kalian menggunakan cara baik-baik, tidak dengan kepala dingin. Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Soebarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Mohatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei kalian, sudahlah lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalisme seperti ini. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik? Jadi bagaimana, Bu? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baguslah, tapi gimana kita membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar dia juga perwira tinggi militer. Jadi keamanannya bisa terjamin. Tempatnya strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Mereka semua lalu pergi ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Ada apa ya? Adakah Laksamana Maeda? Ada, silahkan duduk. Ada apa ini pelan-pelan dan lemari? Apakah ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami di sini bermaksud untuk menanyakan apakah kabar Jepang menyerang pada 10 itu benar. Tuan, para pemuda meminta kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus. Ini memang sudah waktu yang sangat tepat.
Jadi jika cepat mereka kami akan berikan rumah Tuhan. Boleh. Emang untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh iya, silakan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk membuat naskah proklamasi. Ya, sebenarnya kami sebelumnya. Silakan. IR Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi, sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya, naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh IR Soekarno juga Mohatta. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi gimana bacakan naskah proklamasi? Apa kita aja? Tidak, di situ keamanannya tidak terjamin. Maaf, bolehkah saya mengusulkan bagaimana jika di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Ya, di sana aman. Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Permisi Tuan, apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja, itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah, akan aku perintah Fatmawati untuk menjahit kain merah dan kain putih menjadi satu. Bu. Ada apa, Kang Mas? Kenapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain warna merah dan kain warna putih menjadi satu sekarang juga untuk menjadi bendera. Apa? Sekarang? Baik, akan saya usahakan. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih, dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Suhut dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan
satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadari diri kita kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Di sana
Bolehkah saya? Halo guys. Buat para pemuda Gak sumpah. Serius. Tetap kita percaya. Ora guyu anjay. Allah. Iki Ada apa Kang Mas? Kenapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain warna merah dan kain warna putih menjadi satu sekarang juga untuk menjadi ekosik. aduh.